videonya. Untuk soal yang pertama, perhatikan soalnya. Soal ini tentang energi ikatan ya. Ya, dari soal ini, karena yang ditanyakan adalah tentang energi ikatan, maka soal ini harus diubah dulu menjadi rumus ikatan ya. Ini alkenanya ya, alkadena, ini C-nya ada 5. Kalau kita buat rumus ikatannya seperti ini, kuncinya adalah bahwa atom karbon itu tangannya ada 4 seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini karbon yang kedua juga sudah 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian direaksikan dengan etena ini ya. Etena, C-nya 2, hanya 4, 1, 2, 3, 4. Dan direaksikan menjadi senyawa siklo ini ya, sehingga rumusnya seperti ini. Ini juga kita uraikan, kuncinya bahwa karbon itu tangannya ada 4. Ini karbon yang ini tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga semua 4 tangannya. Lalu kita hitung menggunakan rumus energi ikatan, delta H yang berhubungan dengan energi ikatan. Kemarin persamaannya adalah delta H adalah jumlah energi ikatan reaktan yang di sebelah kiri dikurangi jumlah energi ikatan produk yang di kanan. Kalau kita perhatikan di sini reaktannya terdiri dari CH-nya ada 12. Coba kita hitung ya, Pak. Betul, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah ini 9, 10, 11, 12. Jadi 12 CH ya. Ditambah 3 ikatan rangkap karbon. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ditambah karbon tunggal ada 2. Karbon tunggalnya berarti ini 1, 2 ya. Kemudian dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk. Produk berarti yang di sebelah kanan ini. Nah, kita perhatikan di sini CH-nya dulu. Saya mulai dari bawah sini. CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sorry, saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 CH. Kemudian karbon rangkapnya ada 1 di sini. Dan karbon tunggalnya ada 6. Yang mana saya mulai dari sini. 1, ya C dengan C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 C, C. Nah, kemudian dari sini bisa kita hitung. Di sini ada 12 CH, ini 12 CH berarti habis. Ya, ruas kiri, ruas kanan, kita coret. Kemudian di sini ada 3, di sini ada 1, berarti tinggal 2. Di sini 2, di sini 6, berarti di sini habis, di sini tinggal 4. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Lalu angkanya kita masukkan, delta HR-nya ketahuan min 168. Kita masukkan ke rumus. Ikatan karbon rangkap ini ditanyakan. Sehingga kalau kita hitung, nah ini kita misalkan X, ya, maka X-nya ketemu 612 kJ. Jadi energi ikatan dari karbon rangkap ini adalah 612 kJ per mol. Jadi ya, soal berikutnya. Perhatikan soalnya masih berhubungan dengan energi ikatan. Ya. Langkah pertama harus mengubah reaksi ini menjadi rumus ikatannya. Oke. Nah, kalau kita buatkan rumus ikatannya di sini C2H4, C2 4 HCl. Jadi C2H5Cl, C2H5
HCl ya, C-nya 2 hanya 5. Lalu kita hitung menggunakan persamaan perubahan entalpi yang berhubungan dengan energi ikatan ya. Itu jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Nah, perhatikan di sini energi ikatan dari reaktan di sini ada 4 CH, kita hitung 1, 2, 3, 4, betul ya. Kemudian karbon rangkapnya 1, ini 1 ditambah dengan ikatan H dengan Cl, HCl, lalu dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk. Produknya CH-nya ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, betul. Kemudian ikatan tunggal karbon 1 dan ikatan antara karbon dengan Cl 1. Lalu yang sama kita eliminasi, di sini CH-nya 4, di sini 5, berarti di sini tinggal 1 ya. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini ada sesuai data 411. Kemudian HCl-nya 431 sudah betul. CH-nya 414. C tunggalnya 347, C dengan Cl-nya 339, betul ya. Lalu kita hitung, hasilnya adalah min 58 kJ per mol. Nah, cukup mudah kan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Soal berikutnya masih berhubungan dengan energi ikatan, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Perhatikan di sini, data energi ikatan ada hidrogen, Cl, dan HCl. Pertanyaannya adalah kalor yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kalor penguraian. Masih ingat apa itu kalor penguraian? Oke, kita buat dulu reaksi penguraian dari HCl seperti ini. Ya. Ini HCl terurai menjadi unsur-unsurnya. Karena unsur hidrogen yang stabil bentuknya adalah H2, Cl adalah Cl2. Sehingga jumlah atomnya ini disamakan, atom hidrogen di sini 1, maka di sini dikali setengah, Cl-nya di sini juga 1, maka menjadi Cl2 dikalikan setengah 1. Lalu dibuatkan rumus ikatannya HCl seperti ini. Nah, di sini koefisien HCl harus 1 karena kalor penguraian standar dasarnya ya. Jadi yang diuraikan ini, yang di sebelah kiri ini koefisiennya harus 1. Lalu dihitung dengan menggunakan rumus energi ikatan. Nah, ya hasilnya energi ikatan reaktan. Reaktannya adalah HCl. Kita masukkan saja langsung, HCl-nya berarti 431 dikurangi energi ikatan produk. Produknya adalah H2. H dengan H 400 karena kali setengah ditambah Cl dengan Cl yaitu 242 dikalikan setengah, maka kalau dihitung hasilnya adalah 92 kJ. Nah, kalor ini adalah kalor yang diperlukan untuk menguraikan 1 mol HCl karena di sini koefisiennya 1 dibaca 1 mol HCl. Jadi penguraian 1 mol HCl menghasilkan 92 kJ per mol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah HCl-nya ini ada berapa mol? 146 ini dijadikan mol. Ya, mol HCl adalah 4 mol. Maka entalpi penguraian dari HCl ini adalah yang 4 dikalikan 92. Hasilnya adalah 360 Joule. Artinya bahwa untuk menguraikan 146 gram HCl ini diperlukan kalor sebesar 398 kJ ya.
Jadi tanda plus di sini artinya diperlukan karena reaksinya adalah endoterm. Gitu ya. Oke. Soal selanjutnya. Oke, perhatikan soalnya. Di sini ada diagram tingkat energi, yaitu pembakaran belerang membentuk SO3. Perhatikan soalnya, yang ditanyakan berapa harga delta H2. Nah, dari rumus ini, dari gambar ini maksud saya, di sini bisa kita lihat delta H1 ini panasnya panjang, bahwa delta H1 ini adalah jumlah dari delta H2 dan delta H3, sehingga persamaannya bisa dibuat seperti ini. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Karena yang ditanyakan adalah berapa delta H2. Ini kita masukkan angkanya ya. Delta H2 bisa dihitung. Hasilnya adalah min 593,8 kJ. Jadi kalau ada grafik atau gambar diagram tingkat seperti ini, Anda tidak harus bisa membaca gambarnya ini ya. Jadi panah yang panjang ini adalah jumlah dari delta H2 dan delta H3, sehingga hasilnya seperti ini. Tidak sulit ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih soal siklus atau diagram ya di sini ya. Perhatikan di sini ada siklus ya. Ini soal ini bisa kita baca seperti ini. Ini tahap 1 ya, Wah. 2A plus B menjadi A2B. Ini bisa melalui tahap pertama ini namanya tahap langsung. Kemudian juga bisa melalui tahap kedua, yaitu melalui 2A plus B menuju ke C plus 2D, lalu membentuk CD2, lalu ke A2B bisa. Seperti ini ya, cuman Anda harus pandai membaca tanda panahnya ini ya. Jadi sebenarnya delta H1 ini adalah jumlah dari delta H2 ditambah delta H3 ditambah lawan min delta Hx. Jadi kalau kita buat persamaannya di sini ya, karena pertanyaannya adalah perubahan entalpi A2B menjadi CD. Jadi yang delta Hx yang ditanyakan. Ya, kalau dibuat persamaannya rumusnya seperti ini. Delta H1 adalah delta H2 ditambah delta H3 ditambah min delta Hx. Kenapa min? Karena ini panahnya berlawanan. Jadi kalau ini panahnya kita ubah ke sana, ini menjadi min. Kemudian delta Hx-nya ini yang akan dicari. Ya, kalau kita uraikan delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3, ini plus kali ini menjadi min. Delta Hx adalah delta H2 ditambah delta H3 min delta H1. Ini kalau kita hilangkan kurungnya, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi sekali lagi Anda harus pandai membaca diagram ini ya, tanda panahnya ini. Ini langsung ini tahap yang kedua. Jadi untuk menuju A2B ini bisa melewati C plus 2D dan CD2 lalu ke A2B. Cuman karena di sini panahnya berlawanan, maka diberi tanda seperti itu. Tidak sulit ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, soal ke-6 tentang entalpi pembentukan. Maaf, diketahui entalpi pembentukan. Ya, pembentukan H2O, CO2 dan C2H2 atau E tuna. Pertanyaannya, tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram gas C2H2. Nah, di sini perhatikan kata-kata dibebaskan. Dibebaskan itu artinya reaksinya eksoterm, jadi nanti hasilnya pasti negatif delta-nya ya. Nah,
Karena yang ditanyakan adalah kalor pembakaran, maka harus dibuatkan dulu reaksi pembakarannya, yaitu pembakaran dari C2H2. Nah, seperti ini. C2H2 di sini pembakaran sempurna ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Berapa kalor yang dihasilkan di sini? Nah, di sini C2H2 yang dibakar ini koefisiennya harus 1 karena standarnya adalah pembakaran standar, reaksi pembakaran standar ya. Jadi di sini koefisiennya harus 1, sehingga kalau disetarakan ini C-nya 2, jadi koefisiennya 2, H-nya 2, juga 2, O-nya 5, berarti 5/2 O2. Lalu dihitung menggunakan perubahan entalpi pembentukan, rumus perubahan entalpi pembentukan. Masih ingat ya rumusnya? Nah, jangan terbalik dengan energi ikatan. Kalau pembentukan adalah jumlah perubahan entalpi pembentukan standar produk dikurangi jumlah entalpi pembentukan reaktan. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Ini produk dikurangi reaktan. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan, maka delta Hc-nya adalah produknya, ada CO2, berarti 2 kali delta Hf CO2 ditambah delta Hf H2O, maaf ini agak ketutup ya, ini tutup nih, dikurangi delta Hf produk, reaktan. Nah, reaktannya adalah C2H2 di sini. Oke, sehingga kalau dimasukkan ke persamaan, angkanya CO2-nya di sini adalah 393, H2O-nya 258, maka akan diperoleh delta H min 1271 kJ per mol. Nah, perhatikan ini adalah kalor yang dihasilkan oleh pembakaran 1 mol, karena di sini koefisiennya 1 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram C22. Berarti ini harus diubah dulu menjadi mol. Ya, hasilnya 0,02 mol. Ya, ini. Jadi yang ditanyakan adalah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,02 mol C2H2, sehingga hasilnya adalah min 25,42 kJ. Nah, di sini karena di sini dibebaskan, maka di sini tandanya negatif. Dibebaskan artinya reaksinya eksoterol. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan soal yang ketujuh. Nah, soal yang ketujuh ini tentang menghitung delta H pada kalorimeter ya. Perhatikan di sini direaksikan 50 cm3 CuSO4 0,1 m. Cm3 ini setara dengan mililiter ya. Dengan keterangan massa seng diabaikan. Termometer menunjukkan kenaikan suhu 9 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan 4,2 kg per Kelvin dan massa jenis larutan 1 gram per cm3, tentukan perubahan entalpi dari reaksi CuSO4 plus Zn menjadi Cu dan Zn4. Ini kita tulis yang diketahui dulu ya. Ya, kita cari dulu mol CuSO4. Di sini cara mencari molnya tinggal dikali saja 50 cm3 dikalikan 0,1 m. Jadi ini mililiter, sama aja mililiter, sehingga hasilnya adalah milimol. Nah, milimol ini kalau diubah ke dalam mol dibagi 1000, sehingga menjadi 0,005 mol. Dan massa larutan adalah 50 cm3 atau 50 ml, setara dengan 50 gram. Kenapa? Karena di sini diketahui massa jenis larutan 1 gram per cm3. Nah, massa jenis
Rumusnya adalah massa per volume. Sehingga untuk mencari massa larutan adalah massa jenis kali volume, ya, sehingga dihasilkan gram. Oke. Kemudian delta T-nya derajat Celcius diubah menjadi Kelvin. Nah, karena di sini perubahan suhu itu walaupun di derajat Celcius dengan Kelvin sama ya. Perubahan itu 9 derajat Celcius, di sini juga perubahannya 9 Kelvin. Sama karena di sini perubahan bukan suhu ya. Ini perubahan suhunya 9 derajat Celcius sama dengan 9 Kelvin. Kenapa ini kok diubah ke Kelvin? Karena di sini ditanyakan diketahui kalor jenisnya menggunakan Kelvin, ya. Nah, jadi sekali lagi ini derajat Celcius ini adalah perubahan, maka Kelvin pun juga sama sebenarnya, ya. Lalu dimasukkan ke persamaan, Ki reaksi adalah M kali C kali delta T. Nah, M-nya 50 gram. Kalau kita hitung hasilnya adalah min 1,89 kilojoule. Pertanyaannya tadi adalah delta H. Rumus delta H-nya, delta H adalah Ki reaksi per mol. Ki reaksinya ketemu min 1,89, molnya adalah 0,05 mol. Nah, delta H-nya hasilnya adalah min 378 kilojoule per mol. Mudah bukan? Oke, kita lanjut soal ke-8. Nah, soal berikut ini masih berhubungan dengan kalorimeter ya. Di sini adalah reaksi penetralan antara asam klorida dengan natrium hidroksida. Masih ingat? Perubahan entalpi penetralan standar adalah perubahan entalpi yang sama dengan pembentukan 1 mol H2O. Oke. Kita cari dulu molnya masing-masing dulu ya. Nah, mol HCl kita hitung itu mili kali M, hasilnya milimol. Untuk jadikan mol berarti dibagi 1000, berarti 0,05 mol. Dan juga untuk NaOH hasilnya adalah 0,05 mol. Kemudian massa larutannya 200 mili. 200 mili karena massa jenis airnya 1 gram, maka 200 mili ini sama dengan 200 gram. Kemudian kita buat reaksinya semacam ini. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui atau mencari mol H2O yang terbentuk. Karena perubahan entalpi penetralan setara dengan pembentukan 1 mol H2O. Jadi koefisiennya 1, artinya ini 1 mol H2O ya. Jadi H2O yang terbentuk pada reaksi ini adalah 0,05 mol. Kita tahu rumus delta H-nya adalah delta H adalah Ki reaksi per mol. Karena delta H-nya sudah diketahui, maka kita mencari Ki reaksinya ya. Sehingga Ki reaksinya adalah delta H kali mol. Ki reaksi ini adalah delta H kali mol. Sehingga hasilnya adalah min 2,85 kilojoule. Ini untuk Ki reaksinya. Nah, karena yang ditanyakan adalah suhu akhir, maka Ki reaksi ini kita uraikan. Ki reaksi adalah Ki larutan ditambah Ki kalorimeter ya. Nah, kita masukkan ke persamaan di sini. M-nya tadi 200 gram. C kalor jenis airnya 4,2. Delta T-nya kita cari. Nah, untuk Ki kalorimeter ya kapasitas kalorimeter 150,6 dikalikan delta T. Ini kalau kita hitung, kita masukkan ya, delta HN-nya di sini adalah min, tadi Ki reaksinya min 2,85, min 2,85. Kita masukkan ke sini. Ini 200 kali 4,2, 840 ditambah 150,6. Di sini joule ya. Delta T ini masih joule. Kalau di sini sudah kilojoule, Ki reaksinya sudah kilojoule.
Kalau kita hitung hasilnya adalah 990,6 Joule. Karena di sini kilojoule, maka ini harus diubah menjadi kilojoule juga. Jika delta T ini adalah 2,85, ini dijadikan kilojoule jadi 0,9906, hasilnya 2,872 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan suhu akhir, maka suhu akhir adalah ya 25 ditambah perubahannya 2,872, sehingga suhu akhirnya adalah 27,872. Terjadi kenaikan suhu, sehingga reaksinya adalah betul reaksi eksoterm. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan reaksi eksoterm. Ya, nah. Saya kira begitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya tentang persamaan termokimia. Pertama, tentukan persamaan termokimia dari reaksi pembentukan standar AgNO3 jika diketahui delta HF-nya min 120 kJ per mol. Sedangkan yang kedua adalah reaksi pembentukan standar dari Na2O4. Oke, reaksi pembentukan standar. Langsung saja ya. Nah, pembentukan. Berarti kalau pembentukan AgNO3, maka AgNO3-nya ini ada di sebelah kanan dan koefisiennya adalah 1. Jadi standar itu untuk 1 mol. Artinya koefisiennya ini 1. Lalu Ag ini terbentuk dari apa? Dari unsur-unsur yang stabil. Ag unsur stabilnya ya Ag padat. N unsur stabilnya adalah N2. Karena di sini N-nya 1, maka di sini dikali setengah. Sedangkan O di sini O unsur stabilnya adalah O2. Karena di sini jumlahnya 3, maka di sini 3/2 kali 2. 3. Delta HF sama dengan min 120 kJ per mol. Nah, jadi kalau pembentukan, maka yang di sebelah kanan ini adalah koefisiennya 1. Gitu ya. Berikutnya pembentukan dari Na2SO4. Di koefisien dari Na2SO4 di sini juga 1. Terbentuk dari unsur Na. Na yang stabil bentuknya adalah Na padat. Ya, karena di sini jumlahnya Na-nya ada 2, maka koefisiennya juga 2. S yang stabil bentuknya adalah S8. Ya, S8 karena jumlah S-nya 1, maka di sini dikali 1/8. O unsur stabilnya, bentuk stabilnya adalah O2. Karena di sini jumlahnya 4, maka di sini dikali 2. Dan delta HF adalah min X kJ per mol, karena di sini diketahui min X saja. Begitu ya. Jadi ingat, reaksi pembentukan standar, kalau pembentukan itu ada di sebelah kanan, kalau penguraian ada kebalikannya. Penguraian ada di sebelah kiri. Kira seperti itu ya, soal nomor 9 bisa sulit. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Oke, ini soal terakhir, soal yang ke-10. Pada pembakaran 1,6 gram gas metana dibebaskan kalor 80,2 kJ. Pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi pembakaran standar dari metana. Nah, apa yang harus kalian ingat? Yang harus kalian ingat adalah pengertian dari perubahan entalpi pembakaran itu apa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita cari molnya dulu aja. Ya, mol metana yaitu 1,6 dibagi 16, hasilnya 0,1 mol. Artinya bahwa 0,1 mol metana ini kalornya 80,2 kJ. Nah, pertanyaannya, apa sih perubahan entalpi pembakaran standar itu? Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa 0,1 mol metana menghasilkan kalor 80,2 kJ, sehingga kalau 1 mol metana menghasilkan kalor 882 kJ. Nah, dari sini bisa kita tulis persamaan termokimia aja. Jadi persamaan termokimia ini adalah persamaan termokimia untuk 1 mol metana. Oke, cukup jelas ya.
Oke, sampai di sini pembahasan soal-soal termokimia kali ini. Selamat belajar, jaga kesehatan baik-baik, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.